Mata laki-laki ataupun telinga laki-laki bahkan mulut laki-laki akan tertutup karena cinta. Artinya apa? Segala kebaikan yang dilihat, jeleknya akan tertutupi saat itu. Betul. Jadi sehingga laki-laki itu yang taunya dia yang terbaik gitu kan. Betul, Pak. Kita Iya, nawarin nih artinya ngeder gitu kan. Kita kan ngomong sama customer face to face tuh Bang, harus punya mental yang kuat. Jadi public speaking juga ya. public speaking. Jadi kalau misalkan kita tawar gitu kan, terus ini nggak mau gitu kan. Kadang ada yang ibu-ibu nawarnya keterlaluan Bang. Nggak bisa 4.000 katanya gitu. Kadang ada yang nanya, kebab apaan katanya gitu. Seorang wanita harus siap susah, tapi laki-laki hebat tidak akan membiarkan wanitanya susah. Berjuang bersama dan nikmati nanti hasilnya pun bersama. Gitu ya Bang. Check it out. Ya, kembali lagi di Repodcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pengusaha muda, punya usaha kebab, pisang moncrot, tahu isi samosa, banyak usahanya ini ya, dari kota Medan yang sering dipanggil Bang Mapan atau dikenal dengan Mapan Cemilan. Kita undang aja ya, Bang. Wah, ini bawa sesuatu kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Iya, ini Bang? Ini ada kebab kita. Ini Bang kebab sosis. Iya. Ini kebab ayam Bang. Ini hasil produksi sendiri Bang ya? Iya Bang, alhamdulillah produksi sendiri. Luar biasa. Ini yang belakang kamera mau nggak nih? Tunggu ya, setelah syuting aja. Kita jadikan sponsor hari ini, Bang. Sosisnya panjang loh Bang. Oh. Iya, nggak pendek deh sosisnya. Itu biasanya yang enak itu kan. Oke Bang. Bang Mapan Cemilan ya. Iya. Apa aja kegiatan saat ini Bang? Kalau untuk kegiatan sih kita jualan Bang. Jualan tuh ngider kan, kayak sales kebab gitu Bang. Terus selain sales kebab, kita juga naruh produk kita itu ke toko-toko frozen gitu Bang. Seperti yang di Pasar 2 ada, Pasar 2 Marelan, terus Jalan Kelambir juga ada, di Mabar juga ada. Iya. Jadi Berarti banyak Bang ya? Di Jalan Karya juga ada gitu. Udah berapa lama Bang menggeluti usaha seperti ini? Kalau untuk usaha saya sendiri udah dari tahun 2019 lah, telentang telungkup juga lah Bang untuk Membangun ya Bang ya? membangun usaha. Sekarang udah stabil? Gimana Bang? Iya, masih telentang telungkup juga tapi Bang. nggak separah di awal gitu ya? Tapi nggak separah di awal, karena kalau untuk usaha saya ini Bang, belum menemukan kartu jokernya Bang. Mungkin kalau misalkan udah kita pegang kartu jokernya baru bisa naik gitu Bang. Karena toko-toko frozen pun belum banyak gitu Bang, masih 20 Kalau outlet seni itu gitu. Bang biasanya orang kenal nyawanya, di sini nyawanya, makanya dikenal orang lah, ciri khasnya gitu Bang ya mungkin ya. Iya. Jadi apa aja suka duka dalam menggeluti ataupun usaha ini Bang? Suka dukanya kita gini Bang, kalau misalkan waktu kita nawarin nih ngeder gitu kan, kita kan ngomong sama customer face to face tuh Bang, harus punya mental yang kuat. Jadi Public speaking juga ya? public speaking. Jadi kalau misalkan kita tawar gitu kan, terus ini nggak mau gitu kan. Kadang ada yang ibu-ibu nawarnya keterlaluan Bang. Nggak bisa 4.000 katanya gitu. Kadang ada yang nanya, kebab apaan katanya gitu. Padahal kebab ini sebenarnya udah nggak banyak lah orang tahu Bang Nggak kan? asing Mungkin lah, nggak asing lagi, tapi mungkin karena kaum ibu-ibu tadi udah tua Bang ya. Oke Bang. Jadi kita menjajakannya Bang agak ke kampung sedikit Bang. Contohnya kan kayak di Labuhan, Pajak Pekom tuh kan, itu banyak masyarakat pesisir kan nggak tahu apa sih yang namanya kebab gitu. Jadi kita kasih kebab nih dengan harga yang relatif murah, itu 6.000 rupiah Bang. Satu kebabnya. Satu piece-nya ini satu Bang ya. piece-nya. Tapi jangan heran kalau misalkan Abang ke itu saya jual 10.000 satu kebabnya. Iya, karena kan tempat wisata Bang ya. Iya. Harus kita kan main harga itu sesuai tempat ya Bang ya. Betul Bang. Dengan kualitas ya harus sesuai memang. Apa motivasi Abang membangun usaha ini gitu? Saya motivasi saya Bang ya. Dulu Mapan Cemilan ini berdirinya gini Bang. Saya dikatain pengangguran Bang. Sama saat itu emang pengangguran gimana? Saya dulu bekerja sama orang gitu Bang, bekerja di warung bakso, bekerja di restoran gitu kan, bekerja di warung bakso. Freelance saya Bang. Iya gitu, sambil kuliah saya gitu kan. Kalau cari pacar itu
yang mapan, jangan pekerja, masa cari pacar yang kerjanya jualan bakso katanya kayak gitu kan, kerja jelas. sama orang katanya gitu. Jadi itulah ya bang. Iya, itu yang jadi motivasi cambukan gitu kan. Ejekan demi ejekan, terus bully demi bully gitu kan. Saya nggak bisa nih kerja sama orang, saya harus buka usaha sendiri, saya harus jadi pengusaha yang berhasil gitu. Harus memang betul-betul belajar mandiri. Iya. Harus bisa memang betul-betul ya inilah saya gitu. Saya nggak mau dijengkalin lagi gitu. Iya. Udah itu masa lalu, biarlah masa lalu gitu kan. Inilah sekarang ya gimana saya bisa Kedepannya, berusaha ya? ke depannya gitu. Insya Allah Mapan Cemilan gue internasional lah bisa. Iya, amin. Amin. Jadi ada nggak pengusaha muda yang jadi kiblat abang ataupun jadi contoh gitu, pengen kayak dia kan gitu bang kan? Karena setiap pengusaha itu kan pasti ada motivasinya seperti itu bang. Aku pengen seperti inilah gitu. Kalau motivasinya bang ya, ada bang, Atta Halilintar bang. Oh, kok Iya. Atta Halilintar nggak jual kebab tapi bang ya? Nggak jual kebab bang, tapi bang dia jualan Usaha ya? usaha kuliner bang, dari usaha kuliner maupun fashion dia ada Iya, gitu. Dia tuh multi talent kalau untuk penjualan. Kalau dibilang bang, Atta Halilintar itu kan dia nggak mengecap yang namanya pendidikan selama 9 tahun. Itu pure asli ilmu dia tuh dari orang tua gitu. Skill-skill dia tuh diajarin dari orang tua gitu. Ilmu untuk berdagang. Dari kecil sampai dengan besar, makanya dia bisa berhasil seperti itu bang. Cuman abang sebenarnya basicnya backgroundnya apa nih bang? Baik di bidang pendidikan kan gitu kan. Ada yang memang jiwanya seni kan gitu. Aku gini, SMA dulu aku otomotif bang. Iya, Otomotif ya bengkel. Bengkel. Oke, itu karena pengaruh kawan. Jago lah Tadinya buka-buka ini ya. Aturannya kan, aturannya mau ke listrik nih bang. Iya. Jadi karena listrik sedikit, kok banyak yang otomotif nih. Iya. Udah ke otomotif aja gitu. Iya. Nah, Ikut-ikutan ya. ikutlah ke otomotif terakhir gitu. Iya. Jadi ke otomotif. Nah setelah tamat, nah kuliahnya beda lagi. Masuk Masuk ke komputer bang. Oh, komputer pula ya, dari otomotif ke komputer ya. Padahal saya sebenarnya hobi masak sih sebenarnya dari dulu kan hobi masak. Mau masuk ke Tata Boga gitu, pariwisata. Tapi jauh bang dari SM Raja kan tempat saya, tempat dulu kan tinggal tempat abang ipar di SM Raja percetakan gitu kan. Jadi karena percetakan, ya udahlah kuliahnya komputer aja gitu. Jadi ini bahaya nih bang, otomotif ke komputer kan, hardware atau software? Kalau saya Keduanya bang. Keduanya ya. Karena enggak sanksi kuning itu kan anak otomotif ini kan jago buka, abang bukaan pula komputer nanti kan. Itu. Jadi di situ hardware sama software juga bang. Tapi nggak bertolak belakang sama yang saya gelutin sekarang ini bang, marketing. Karena judul skripsi saya prediksi penjualan bang. Berarti memang dari dulu otaknya usaha ini bang ya kayaknya. Kayak gitu, karena waktu SMP juga saya TS bang. Tukang suruh bang. Ke kantin. Iya ke kantin bang. Jadi kayak misalkan teman-teman tuh banyak yang males gitu kan, banyak yang males ke kantin. Udah nanti dicatetin itu kan nggak ingat. Si Polan pesannya bakso tusuk inilah apa segala macam semuanya dititipkan sama saya. Ya udah satu orang gopek. Ada juga 5.000 kan, alhamdulillah jajan gratis. Jadi value-nya itu, nilainya itu atau harganya itu dapat dari orang itu ngasih ya bang ya. Iya betul. Biasa ini ya. Berarti menggeluti itu udah dari SMP ya bang. Just tip bang namanya, jasa titip. Iya seru-seru. Iya. Aduh, udah berapa menit nih belakang layar? 8 menit? Iya, tanggung kali pula. Tanya-tanya boleh. Tanya-tanya. Ini kita nggak formal-formal kali podcast ini bang kan? Iya boleh. Iya, yang datang ke sini boleh kaum intelek boleh bang kan, pengusaha boleh, ataupun orang-orang pasaran juga boleh. Kita boleh juga menceritakan orang nggak boleh doang. Menceritakan orang. Jangan ya kan bang, gibah namanya kan. Cuma ya inilah keadaannya bang, situasinya. Kami masih merintis juga YouTube nih bang, jadi tolong di-share nih kan. Di-share ya. Oke bang. Atau di-subscribe gitu ya, kan. Itu harus tuh bang kan. Selain menggeluti usaha saat ini bang, ada nggak aktivitas lain bang? Kalau untuk aktivitas lain bang,
Mungkin nggak ada bang ya. Nggak ada, masih fokus untuk mendirikan Mapan Cemilan ini aja gitu. Target abang ke depan? Kalau untuk target saya ke depan, ya Mapan Cemilan ini bisa jadi toko-toko frozen gitu bang. Khusus Mapan? Khusus Mapan Cemilan, berbagai macam cemilan gitu kan bang. Terus kita juga ada rumah produksi itu, dari yang namanya kebab saya tuh kebab, ya. Ini ada kebab ayam, kebab sosis, kebab durian. Iya. Terus ada kebab nugget yang mix juga ada bang, yang mix kita buat. Dia ada yang frozen, ada yang matang juga gitu. Luar biasa bang ya. Boleh lah dicoba nih bang. Kebab ayam nih bang. Kebab ayam ya bang. Ini apa kemasannya ini bang? Covernya ini dibuat sendiri atau beli udah jadi gini bang? Beli bang. Oh beli udah jadi gini ya? Iya. Untuk kedepannya mungkin kan ada kotak Mapan Cemilan sendiri gitu kan. Tapi karena kita masih ngerintis, jadi untuk sementara kayak gini dulu gitu bang. Yang jelas kan udah punya brand bang ya? Iya betul. Nih. Terus lah. Apa itu? Ya, kan dalamnya tidak. Enak. Mantap. Luar biasa bang. Jago bang buat ini. Ini kalau bisnis sering-sering abang ini datang ke studio kita nih. Dua kebab kan? Gimana? Planning ke depan bang? Planning ke depan ya. Planning ke depan saya mau nyebarin Mapan Cemilan kayak misalkan gini bang. Franchise-nya gitu bang, franchise Mapan Cemilan kayak ada dimsumnya, ada kebabnya gitu kan bang. Seperti yang ini boleh ku coba lagi nih bang kan? Boleh bang, aman. Iya. Oh itulah targetnya bang ya? Targetnya seperti itu gitu. Selain ada toko frozennya, kita juga mau nyebarin franchise gitu. Terus saat ini alhamdulillah untuk reseller ya bang, reseller toko-toko frozen kita udah ada 23 lah di Kota Medan ini. Gitu. Luar biasa nih ya. Dari 2019 bang ya? Iya, 2019. Itu merintisnya baru sih kalau untuk toko frozen sendiri. Untuk dari fokusnya tahun baru bang ya? 2020. Fokusnya baru gitu ya? Sebelumnya hanya iseng-iseng gitu? Pertamanya bang, aku jualannya tuh di Lapangan Merdeka bang. Di Lapangan Merdeka sebelum pandemi lah bang. Rame ya? Rame iya. Semenjak ada pandemi, langsung telungkup bang. Semua pengusaha pun down saat betul. itu bang. Jadi saya pun bingung usaha apa gitu kan. Dulu saya bukan kebab bang, tapi pisang moncrot dulu. Pendiri saya dulu gitu kan. Itu namanya pisang moncrot, tapi bukan pisang moncrot, pisang lumer. Tapi karena ada yang bilang moncrot. Jadi saya ubah gitu. Karena yang lain kan udah banyak pisang lumer gitu. Jadi brand kita sendiri gitu bang ya. Mantep. Jadi saya buatlah pisang moncrot tuh tadi supaya ada kesan di hati orang tuh. Kayak mana sih penasaran moncrotnya gitu kan, coklatnya. Ya? Iya, karena biasanya brand itu ataupun label itu dibuat penasaran gitu bang ya. Betul. Pengen beli gitu bang ya. Ini diam aja pula yang belakang kamera nih, ngomong lah. Kita aman ini. Jadi kan gini bang, waktu lucunya gini, saya waktu pas menjajalkan kan di kalau di Medan ini pajak ya bilangnya kan, pajak sore. Saya pakai keranjang tuh, keranjang. Ada kebab duren, kebab ayam, kebab sosis, sama pisang moncrot. Nah, setiap kali saya bilang kebabnya bu, ada kebab ayam, kebab duren, kebab sosis, pisang moncrot. Orang tuh ketawa bang kiri kanan. Maksudnya apa coba kok ketawa gitu? Karena kata moncrot itu. Kok moncrot dia bang katanya gitu. Kayak mana rupanya pisangnya moncrot gitu. Jadi penasaran bang ya? Penasaran. Iya. Mantap. Ini bisa kita bilang udah sukses nih bang. Karena punya label ataupun brand sendiri. Pastinya sukses usahanya, sukses juga asmaranya. Amin. Bagaimana nih dengan asmaranya bang? Karena biasanya kan sejalan tuh bang kan. Antara tingkat asmara dan juga usaha. Biasanya ada juga yang bilang di belakang di balik ataupun di belakang laki-laki sukses ada perempuan yang hebat, ibu ataupun istri ataupun pacar, cuman ini. Itu kan katanya bang. Katanya ya, hanya katanya. Tapi jadi ini aku mau nanya abang nih, macam mana? Apakah selaras? Aku bilang. Kalau aku masalah percintaan bang, ya oma bang. Ya oma ya. Kenapa gitu nih bang? Ya omanya gini bang. Iya gimana ya?
Karena nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata. Kalau ini dalam berarti nih. Apa yang terjadi? What happened katanya. What happened I know ya. Apa yang terjadi nih? Jadi gini, masalah. Udah nikah kan? Udah pernah bang. Udah pernah. Saat Udah ini? Pernah. Saat ini Bisa? aku duren bang. Aduh, duren lah. Aduh, udah keren rupanya. Aduh. Iya. Udah lama? Aku dulu nikah tahun 2019 bang. Jadi Tahun gimana tadi 2019, ceritanya? terus pernah pisah tahun 2020. Iya kan? Tahun 2020, awal tahun 2021 bang. Iya. Terus mulai lagi di akhir tahun 2021, itu bulan 11 sampai dengan tahun 2022 Ramadan kemarin bang, kami pisah lagi gitu. Udah memang untuk mempersatukan, tapi memang betul-betul nggak bisa dipertahankan. Gak ada titik temu ya bang? Titik temunya ya udah ya mau kayak mana lagi gitu. Hubungan sama mantan istri masih bagus? Allahu a'lam. Tapi yang buat aku penasaran gini bang, biasanya kan ini abang punya brand sendiri, punya label sendiri makanan kan, apalagi abang tadi kayak abang bilang abang punya namanya pisang moncrot, abang buat gebrakan ya kan, artinya abang punya sebuah gebrakan ataupun usaha ataupun planning yang baik ke depan. Apakah tidak ada dukungan dari wanita yang mendampingi abang itu gitu? Mungkin gini ya bang ya. Aku kan kok bisa pisah kan, seharusnya faktor ekonomi itu nggak jadi masalah gitu kan. Sebenarnya gini, banyak lika-likunya bang. Macam ular tangga, naik turun lagi, naik turun lagi gitu. Jadi aku ceritakan lah sedikit ya bang ya. Aku tuh nikah sama janda bang, anak satu. Oke. Aku tuh nikah nggak direstuin bang, sama orang tua aku. Itu dua-dua, mau itu keluarga, bukan hanya orang tua aja ya, keluarga, saudara juga gitu. Alasan karena status itu tadi bang, status. Iya, status dia itu jendes, anak satu gitu kan. Terus lebih tua dia lagi 6 tahun gitu. Cinta nggak mandang usia bang ya? Cinta memang nggak mandang usia bang. Aku mungkin terlalu bucin bang ya. Saat itu ya? Pada saat itu, dulu itu waktu pas aku sebelum nikah sama si mantan, ada dua pilihan bang. Ada dua pilihan. Satu anak ustad, apalannya 17 juz bang, pakai cadar. Iya. Tapi rumahnya di Batam. Saya harus tinggal di sana setahun sekali baru pulang, gitu. Tapi kalau misalkan di sini ya sama dia gitu kan. Pilihannya antara dua, pilih dia atau anak ustadz itu gitu. Jadi saya berpikir gini bang Da, kalau misalkan saya jauh di sana, saya kangen sama orang tua nanti gimana gitu. Kalau yang dekat kan bisa saya datang gitu kan, jenguk orang tua atau gimana. Itu mungkin gitu. Alasan secara logika lah bang ya. Tapi apapun ceritanya mungkin udah dipertemukan jodoh bang ya. Iya, jadi gini, karena mungkin kan karena sering ketemu juga gitu kan sama si beliau, kan sering bermesraan juga. Jadi feel-nya itu lebih dapat yang di sini pula itu bang, gitu. Jadi saya udah dibilang sama orang tua, kamu itu bodoh apa segala macam, kenapa nggak milih yang di sana, kenapa milih yang di sini, katanya kayak gitu. Jadi kok bisa pisah bang, tapi katanya feel-nya udah dapat, apakah ada faktor sesuatu gitu? Ya mungkin ekonomi lah bang, ekonomi ya. Iya bang. Tapi biasanya sih, ya biasanya bang ya, kita nggak meratakan semua. Seorang wanita itu menyukai laki-laki yang mempunyai planning ke depan. Artinya abang kan punya planning ini, punya planning ke depan untuk brand abang ini besar. Apakah tidak mendukung saat itu? Kalau mendukung sih untuk awal ya bang ya, mendukung ya. Ikut sama saya jualan juga gitu kan, ikut jualan. Ya kadang nggak ikut gitu. Kadang ya mungkin faktor ekonominya gini bang. Saya jualan di luar, tiba-tiba dia pun jualan juga di luar gitu loh bang. Maaf ya bang ya. Oh dalam artian yang iya begitu. Jadi ya
batin seorang suami itu gimana gitu. Udah terbukti itu gitu. Kita tahu dong bang, gitu kan, karena udah pernah saya tes gitu. Udah pernah saya tes, iya mau gitu. Saat itu bagaimana perasaan sebagai seorang laki-laki bang? Kalau dibilangnya hancur sih bang. Hancur ya? Hancur. Tapi kayak mana ya? Tetap bertahan nggak? Tetap bertahan bang. Alasan? Alasannya mungkin karena sayang, terlalu bucin itu bang tadi bang. Itu sayang atau kebodohan bang? Antara sayang dan kebodohan bang. Mungkin ya kalau bisa dibilang aku terlalu bodoh kan. Dibilang aku sadar aku bodoh. Tapi ya mau gimana lagi, karena bisa bang, orang itu karena cinta itu bisa jadi bodoh sebodoh-bodohnya. Itu kadang laki-laki bang. Memang betul abang bilang, karena gini, aku pernah baca atau dengar itu ya, aku lupa juga. Mata laki-laki ataupun telinga laki-laki, bahkan mulut laki-laki akan tertutup karena cinta. Artinya apa? Segala kebaikan yang dilihat, jeleknya akan tertutupi saat itu. Betul. Jadi sehingga laki-laki itu yang taunya dia yang terbaik gitu kan. Betul bang. Ya artinya memang udah jodoh mungkin satu. Yang kedua ya dia merasa dia yang terbaik, tidak ada pilihan yang lain. Iya, betul. Adakah rasa penyesalan setelah itu? Kalau penyesalan sih nggak ada, yang ada kecewa bang. Kecewa aja gitu. Kecewa kan. karena Kecewa sikap gitu. dia atau karena keputusan dia gimana? Karena gini loh bang, mungkin keputusan dia juga gitu kan. Terus karena egois juga gitu kan, egois. Ya kalau memang dia sayang gitu kan, kalau memang dia sayang dia kan nggak akan meninggalkan gitu. Dengan alasan nggak mau nyusahin gitu. Aku selingkuh karena aku nggak mau nyusahin. Nggak mau nyusahin, gitu. Nggak tapi nyakitin gitu. Tapi nyakitin gitu. Cuman itu ya lebih susah lagi kita bang kan? Susah bang. Iya. Jadi cuman ya bang, abang udah pernah jelaskan nggak sama mantan istri abang itu ya? Kita nggak sebut merek ya, nama ya. Mungkin kita samarkan aja ya. Iya. Siapa namanya ini? Ani, Anoy. Oh, panggil aja Mekar gitu. Panggil aja Bunga ya. Bunga. Macam-macam yang D ini tuh ya. Bunga D. Yang borak itu ya. Bunga ya. Pernah nggak abang jelaskan sama si Bunga ini? Laki-laki itu pasti ingin membahagiakan wanitanya. Betul. Cuman ada step by step seperti yang bilang kan. Artinya apa? Kita pun ingin membuat ataupun memberikan kebahagiaan itu, tapi kan kemampuan kita sebatas itu saat ini. Betul. Jadi pernah nggak abang kasih pengertian? Kalau kita punya lebih, pasti kita pun bagaimana itu? Jadi pernah saya kasih pengertian. Dia kan juga bekerja bang, ya kan. Jadi dia bilang gini, aku nggak mau nyusahin Abi katanya kayak gitu kan. Makanya aku mencari katanya kayak gitu kan. Udah. Jadi nanti uangnya untuk kita kan sama-sama katanya gitu. Udah jangan dipikirkan aku kayak gini bukan karena nafsu katanya gitu kan. Tapi karena materi. Jadi nggak logis itu rasanya. Itu. Jadi saya pernah bilang kayak gini. Kamu pulang kerja capek saya urut, saya kusuk gitu kan. Capek saya kusuk. Mau makan tinggal makan, saya yang masak. Untuk beres-beres rumah saya beresin semuanya. Sampai gitu segitu kan. pengorbanan ya bang macam semuanya. Iya, masalah antar jemput anak saya gitu. Makanya masalah rumah segala macam tetek bengeknya saya yang beresin. Udah. Dia kerja, uangnya itu kumpulin, mau kebutuhan dia apa segala macam itu terserah kumpulin gitu. Jadi sekiranya udah terkumpul gitu kan, udah banyak, contoh sampai 10 juta gitu kan, bantu nih usaha saya gitu, kembangkan sama-sama. Tapi dia berpikirannya nggak seperti itu. Berarti bang. nggak punya visi misi Gitu. sama ya bang? Nggak, dia pengennya gini bang, uangku uang dia, uang dia tetap uang dia gitu loh. Pastinya itu yang sulit bang kan, apalagi yang namanya udah rumah tangga ya bang kan. Mohon maafnya ini abang pernah nggak berkata kasar sampai seperti ini? Kalau aku udah sukses ataupun aku lebih dari ini, mungkin tipeku bukan kau gitu. Karena seakan-akan kita kan udah memberikan dia pengorbanan, udah tulus lah gitu kan. Tapi yang dikasihnya seperti itu atau yang dibalas seperti itu, pernah nggak sampai seperti itu bang? Kalau kasar seperti itu sih nggak ada sih bang. Nggak ya? Nggak ada. Karena kayak misalkan
dia lah seperti itu gitu kan. Jadi aku tipikal orangnya bang setia bang, terus terang aku setia. Tapi karena saya jualan tuh di luar, dia juga jualan gitu kan, saya tahu. Coba deh gitu kan, kayak mana rasanya itu kalau misalkan aku yang selingkuh gitu. Rupanya pas aku kedapatan selingkuh sama dia, memang betul-betul aku sengaja untuk ketahuan gitu. Emosinya makin meledak bang. Oh, apa karena itu berpisah bang? Enggak. Karena itu, alasannya dibilang kan aku nggak setia gitu kan, nggak bisa dipegang lagi kepercayaannya apa segala macam semuanya. Padahal aku mau nunjukin gitu loh, kayak mana rasa sakitnya kalau diselingkuhin gitu. Makanya aku coba aku selingkuh gitu. Bukan artinya balas dendam ya bang? Bukan berarti balas dendam gitu loh. Karena udah capek loh jadi tiang listrik bang, dihantam tsunami apa segala macam tetap kokoh gitu kan. Ini hal yang paling sakit saat menjalani masa sama dia apa itu? Hal yang paling sakit ya bang? Mana tahu tak pernah menyaksikan langsung perselingkuhan atau apa gitu kan? Menyaksikan langsung lah. Menyaksikan langsung. Oh, di mana itu? Di tempat makan bang. Saat itu abang lagi? Di tempat makan. Itu saya lihat dari status WA gitu kan, dia posting di tempat makan, ikut tempat makan gitu kan. Langsung saya datangin, rupanya sama laki-laki gitu. Terus laki-laki itu kan bisa jadi saudara atau kawan. Pernah nggak abang komunikasi siapa itu gitu? Ya sebelumnya gitu juga bang, waktu pas di kamar ketahuan PC-an juga gitu kan sama laki-laki gitu. Sakit bang? Iya. Aku yang dengarnya pun sakit nih. Nggak nampak bang. Iya. Nggak nampak. Cuman kameramen, aku tengok nangis deh nih bang. Jadi cuman aku bilang ya, terkadang abang udah capek di luar ya kan. Seharusnya yang namanya pasangan itu memberi dukungan, ya setidaknya mendukung usaha abang inilah kan. Betul. Tapi ini malah berseberangan visi misinya gitu kan. Udah pernah berapa kali gitu abang lakukan komunikasi ulang, abang kasih pengertian, udahlah kita begini. Udah pernah atau belum gitu? Sebelum pisah ini, apakah udah ada step by step itu abang lakukan gitu? Sering bang. Sering saya kasih. Apa salah satunya bang, abang yang pernah abang buat atau usahakan untuk bisa baik rujuk itu apa? Saya kasih pandangan bang seperti gini. Ini kalau misalkan Mapan Cemilan udah berjalan, resellernya lebih dari 50 reseller gitu kan, terus franchise aku udah ada minimal itu 10 gitu, udah kamu gak usah kerja lagi, di rumah aja gitu. Saya bilang gak usah sok-sok mandiri, udah di rumah aja biar saya yang ngelengkapin semuanya kebutuhan rumah itu gitu. Udah kamu ratunya saya, udah kamu urus anak aja, urus anak, urus saya, udah itu aja gitu. Jangan ngurus yang lain-lain apa segala macam gitu. Gak usah beragak mandiri, udah gitu. Oh, sampai ke sana ya? Sampai ke sana. Karena dia pun bang berantem sama saya kan. Aku apa saya gitu, karena orang iya biasa ya, kan? Bebas nih bang. Bebas ya. Ini apa podcast kita ini nggak pala-pala formal kali bang kan? Jadi aku kan gini, aku aja lah biar ini biar enak ya ngomongnya. Jadi aku udah pernah coba gitu kan, udah bukan pernah coba lagi, udah sering gitu kan ngomong, bilang kalau misalkan udah ini aku aja yang jalanin gitu kan. Kalau misalkan udah besar ini, kamu nggak perlu kerja lagi gitu. Karena walau dia ini bang, banyak laki-laki memang yang dekat. Kalau aku bilang bodinya bagus, kalau untuk body ya bodinya bagus, mukanya pun lumayan bang. Jadi laki-laki mana yang nggak tertarik kan kayak gitu bang. Tapi ada tapinya bang, setiap kali pisah sama aku bang, dia itu nyesel. Dia tuh nyeselnya kenapa bang? Karena dari sekian banyak laki-laki dia nggak bisa mendapatkan perhatiannya itu sebesar aku bang. Perhatian sama kasih sayang itu nggak ada yang bisa menggantikan apa yang ku buat sama dia. Karena memang saat itu abang sangat tulus ya? Aku tulus bang.
Jadi bahkan gini bang, banyak yang dibilang itu dia yang mengaku, dia yang sendiri ngomong sama aku. Jadi pernah nggak bang bilang, jadi kalau dia tahu seperti itu, dia sadar seperti itu, kok dia buat kayak gini gitu? Apakah lantas karena ekonomi itu sampai seperti itu kan? Setidaknya bisa berusaha sama-sama gitu. Betul, dia pernah bilang bang, macam makan buah si malakama katanya gitu. Karena dia gini bang, keluarga yang di kampung katanya susah kan kayak gitu. Mamanya nggak kerja, sakit. Dia juga bantu adiknya gitu kan. Jadi problem dalam kehidupan dia ya bang. Problem dalam kehidupan dia. Jadi gini, saya ini apa gitu? Saya ini apa gitu? Nggak, tapi gini bang. Walaupun dia punya problem seperti itu, semua orang punya masalah. Bahkan orang yang menganggap dirinya tak punya masalah pun masalah. Karena hidup ini memang masalah gitu. Cuman cara dia menyikapi masalah itu apa? Apa harus seperti itu? Seperti pelarian gitu kan? Karena ada masalah ya dia selingkuh. Karena ada masalah. Itu pernah nggak abang rasanya kok kayak gini gitu? Udah sering nggak? Atau macam mana gitu? Sering bang, saya berpikir gini, kok bisa seperti ini gitu. Sebenarnya ada rasa, ya Allah, kok aku bisa ya, bisa-bisanya aku pacaran sama dia. Aku pacaran sama dia cuma sebulan loh bang. Sebulan, terus langsung memutuskan menikah sama dia. Karena rasanya udah pas nih. Karena rasanya udah pas gitu kan. Gitu. Karena kata Ustadz kan, kalau misalkan kita menikah kan, menikahi janda, terus kita sama-sama baik, apa segala macam, berkelakuan baik, ya kita dapat masjid lah gitu di surga sana gitu kan, ya insya Allah gitu. Jadi ya itu salah satu motivasi terbesar saya juga awalnya gitu kan, ya Bismillahilah gitu kan, mana tahu bisa baik. Betul ya? Bisa baik, bisa sama-sama untuk kedepannya bang gitu kan. Karena sebelum nikah dulu dia pernah bilang bang, aku pengen jadi seperti mama-mama yang biasanya, maksudnya yang biasanya kayak mana? Iya, yang tinggal di rumah katanya kayak gitu kan, ngurus suami, ngurus anak. Cuman katanya yang nggak sesuai dengan fakta ya bang ya? Gitu. Ada sesuainya juga sih. Pernah juga kesampaian sih apa yang dibilang dia, semenjak pernikahan kami itu ada sih gitu kan, harmonisnya pun ada gitu. Nggak tertutup kemungkinan bukan selama dari tahun 2019 sampai dengan kemarin itu berantem terus gitu kan, enggak. Pernah abang buat hal-hal baru, karena kan manusia ini ada titik bosan, jenuhnya bang kan, mungkin bosan dengan keadaan seperti ini ya bang, bawa healing. Oh healing. Kalau gimana gitu bang kan? Kalau piknik sih ada bang. Itu sebelum pandemi ya bang ya. Sebelum pandemi itu hal-hal yang baru lah, nggak harus piknik juga ya kan. Misalnya bawa hiburan ataupun buat suasana baru di rumah itu kayak mana? Ada sih bang, suasana baru apa segala macam semuanya gitu kan. Tapi yang namanya rumah tangga kami ini didasari dengan ketidakrestuan orang tua bang. Gitu kan. Jadi panas bang. Memang betul bang. Karena pengen buka baju bang. jangan podcast ini nggak boleh buka baju bang. Jadi mungkin ya abang udah buat step by step, berbagai cara buat pengertian, sabar juga kan, tapi puncaknya memang harus berpisah bang. Jadi mungkin apa namanya ya, kalau orang yang suka marah-marah itu apa namanya bang? Emosional. Selain emosional, darah tinggi lah ya. Darah tinggi ya. Bukan darah tinggi bang, tensian. Apa namanya ya? Gitulah ya. Ya gitulah pokoknya, tensian gitu kan. Jadi sedikit aja kita salah itu tensian gitu, bawaannya mau marah aja nih gitu. Aku pun gitu juga nih bang. Jadi salah sedikit aja bisa emosi gitu kan. Makanya jangan ada sampai salah gitu. Salah sedikit aja bisa emosi gitu. Mungkin ya dari mungkin ya ada bahasanya pegangan ya, kalau kita bilangan pegangan, mungkin panas ya, dari pegangan dia gitu, panas. Makanya kalau misalkan kami sama, kami nggak stabil bang, tapi kok misalkan kami agak jauh tuh rasa kangen tuh ada gitu antara aku sama dia gitu. Oke bang, apa yang mau disampaikan? Baik itu secara khususnya untuk dia, secara umumnya untuk wanita. Tapi jangan nangis dulu bang ya. Apa yang mau bang sampaikan? Buat para wanita nih ya, khusus nih ya, umumnya. Buat para wanita nih umumnya ya, kalau memang kalian itu sayang sama pasangan kalian,
mau itu pacar ataupun suami, tolong ya, jangan sakitin hati mereka dengan selingkuh dengan alasan faktor ekonomi, please, tolong. Oke? Jadi hargai perasaan mereka. Terus kalau misalkan kalian ada problem keluarga, itu libatkan suami. Libatkan suami. Kenapa? Karena rumah tangga itu satu, ya, suami istri gitu. Nggak ada istri doang, walaupun keluarga istrinya yang bermasalah gitu. Karena apa? Keluarga istri, keluarga suami juga gitu. Jadi harus dilibatkan, jangan nggak sampai dilibatkan gitu. Jadi pesannya adalah tetap libatkan suami dalam kondisi separah mungkin ya. Jangan bahagia aja, separah mungkin. Jadi susah-susah ini harus sama-sama selaras. Baik itu dalam kondisi si suami yang susah maupun dalam kondisi si istri yang susah, itu harus memang betul-betul disamakan. Jangan karena aku nggak mau nyusahkan istri gitu kan, makanya aku nggak mau libatkan istri. Aku nggak mau nyusahkan suami, makanya aku nggak mau libatkan suami, biar aku aja yang ngurus. Jangan begitu. Harus sama-sama saling terbuka. Itu pesannya. Abang itu apa? Untuk mantan-mantan? Kalau untuk mantan ya, selamat bahagia ya. Kalau untuk mantan, selamat bahagia. Seorang wanita harus siap susah, tapi laki-laki hebat tidak akan membiarkan wanitanya susah. Berjuang bersama dan nikmati nanti hasilnya pun bersama, gitu ya Bang. Betul. Terima kasih Bang for coming. Semoga apa yang Abang plankan ke depan, apa yang Abang cita-citakan ke depan, dan juga problem yang saat ini yang memang meresahkan hati cepat selesai kan, dan Iya, Bang. makin sukses mapan cemilannya. Amin. Oke Bang ya, makasih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.